Cerita ini dari cerpenmu.com, yang berjudul Danau Angker. Tengah malam di suatu hutan tempat sekelompok orang desa melakukan eksekusi seorang anak gadis kecil yang dianggap membawa sial. Mereka menempatkan gadis itu di dalam peti lalu menguncinya lalu melemparkan peti itu ke dalam danau dan dibiarkan tenggelam. Setelah itu tiba-tiba datang kabut menyelimuti danau diikuti dengan teriakan yang sangat keras. Andrean, Bayu, Arya dan Regol pergi ke sebuah danau yang dikelilingi hutan tropis dengan menggunakan mobil jeep. Setelah menghadapi beberapa hambatan, akhirnya kami nyampai ke tempat yang kami tuju. Andrean berkata sambil menepuk punggung Arya. Wah, ini tempat terindah di bumi. Kami memutuskan bermalam di tepi danau. Regol menemukan peti saat ia berenang di danau dan mengangkat peti ke tepi, menyelimuti tenda. Kabut malam hari ini semakin tebal sampai danau tidak terlihat, kata Regol. Besok ayo bersepeda memutari hutan yang sangat indah ini, ajak Arya. Keesokan harinya mereka pergi bersepeda gunung. Dan saat itu di tengah hutan mereka menemukan rumah kosong, yang dilingkari garis polisi. Akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di rumah itu. Ketika malam tiba kami diteror seorang gadis kecil dan mengalami serentetan dan kejadian yang tidak masuk akal, merasa ada yang mengancam keselamatan jiwa kami. Akhirnya kami berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Segala cara yang kami lakukan, lompat dari tebing yang tinggi pun kami lakukan, namun gadis kecil itu terus mengintai kemanapun kami pergi. Regol, Arya, Bayu dan Andrean akhirnya kembali ke tenda. Kita menginap beberapa hari di sini, ucap Arya. Di sini pemandangan sangat bagus walaupun banyak pengganggu. Kita menginap sekitar 3 hari lagi, ucap Regol. Hari sudah mulai petang, alangkah baiknya kita memasang tenda lebih dari satu agar bisa lebih luas, ucap Andrean. Aku setenda sama Andrean, ucap Bayu. Berarti aku sama Arya, ucap Regol. Akhirnya kami bermalam lagi di dekat danau yang seram ini, dan lagi-lagi ada gangguan dari gadis ini, dan dia meminta tolong untuk menyuruh pergi ke toilet tengah hutan tropis itu, dan dia menyuruh membuka peti yang kami temukan di tengah danau tersebut. Akhirnya pagi pun tiba, gadis itu pun hilang. Gol, ambil mie instan di mobil, ucap Bayu. Ayo kita ambil mie di atas biar aku gas sendiri, ucap Regol. Gak berani Tagol keluar sendiri, ucap Bayu. Kalau sudah diambil cepat bawa ke sini, aku sudah lapar, ucap Bayu. Regol pun berangkat mengambil mie-nya bersama Arya, dan di tengah jalan menuju mobil mereka pun diganggu sesosok gadis yang memegang kaki Arya, dan Arya merasa kakinya berat dan ada seorang petani yang bilang, hati-hati nak, kalau terasa berat istighfar aja, soalnya dulu ada cerita seorang gadis yang dibuang di danau itu. Oh terima kasih Bu, saya baru tahu semenjak kami camping di sini dan dapat banyak gangguan, ucap Regol. Sama-sama, ucap seorang petani teh. Membawa mie instan kembali ke tenda. Setelah sampai ke tenda, Andrean pun memasak mie-nya untuk 4 orang. Kami kelaparan setelah dikejar-kejar seorang gadis yang katanya dibuang di tengah danau itu. Kami pun memakan mie itu sambil melihat indahnya danau. Setelah makan kami pun melanjutkan menelusuri rumah kosong yang di tengah hutan itu. Jangan kesana, bahaya, ucap Regol. Gak apa-apa, kita gak ada niat mengganggu yang ada di rumah kosong itu, ucap Andrean. Di tengah perjalanan Arya jatuh dari sepeda karena kayak ada yang menarik ban sepeda Arya. Gol, tolong aku jatuh, ucap Arya. Arya jatuh dari sepeda, ucap Regol. Semua teman pun menolong Arya dan mengobati luka itu. Apakah kita terus mau menelusuri rumah tengah hutan itu? Tanya Andrean. Gimana Arya, masih sanggup apa enggak? Tanya Bayu. Sanggup, aku masih penasaran sama rumah kosong itu, ucap Arya. Dan sesampai di sana kami pun disambut tangisan anak kecil yang sangat keras. Ia meminta tolong untuk membebaskan ibunya yang dikunci di kamar mandi di tengah hutan tersebut beberapa tahun yang lalu, dan gadis itu tidak terima karena kami tidak mau ke sana dan membukakan kunci toilet itu. Lalu gadis kecil itu mencekik Arya sampai terbang ke atap rumah. Tolong Gol, aku gak bisa nafas, ucap Arya. Tolong turunkan Arya, nanti aku akan menelusuri toilet di tengah hutan itu, ucap Regol. Arya, Bayu, Regol, dan Andrean bergegas menuju lokasi yang ditentukan gadis itu. Sesampai di sana, aura terasa sangat beda dibanding rumah kosong tadi. Kami pun membuka pintu toilet itu dan keluar asap yang tebal menyelimuti toilet itu, dan teriakan sosok ibu dari gadis tadi dan hantu itu mencekik dan mendorong Arya ke pohon jati. Menolong bukan mengganggu kamu, ucap Bayu.
Dan setan itu pun melepas cekikan Arya. Ibu itu pun memerintahkan kembali ke danau dan disuruh membuka peti yang kami temukan, dan sesampai di danau kami pun berusaha membuka peti itu dan kabut-kabut di danau itu pun menghilang setelah kami membuka peti itu yang berisi mayat gadis itu, dan kami menelepon polisi dan menempatkan mayat di tempat yang layak.